Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Health Trader. Oke, di sini saya akan coba otak-atik momen news NFP kemarin ya, karena saya pun waktu itu nggak ikutan news ya. Ya karena lagi sakit juga, jadi saya kalau lagi sakit ya nggak trading gitu, full tutup MT4 istirahat. Nah di sini saya coba otak-atik news itu berdasarkan BBMA dan berdasarkan teknik yang lain ya. Kalau di sini saya coba dulu berdasarkan BBMA ya. Ini kan news terjadinya di sini ya teman-teman ya. Newsnya terjadi di sini. Oke. Lalu bagaimana BBMA ini bisa menjaring news tersebut? Oke, di sini seperti biasa ya teman-teman. Tidak ada yang spesial, maksudnya tidak ada yang aneh di BBMA itu kalau news itu. Contohnya di sini ya. Di sini terjadi namanya CSA sell ya. Nah, CSA sell ini terjadinya di open market Asia, teman-teman ya. Nah, otomatis di sini kita coba tandain di zona sini ya, zona MA5 dan 10 high ini kan area re-entry ya. Area re-entry dari sini. Area re-entry dari CSA sini adalah di sini, teman-teman. Nah, lalu kenapa ini di sini masih terus naik sampai ke sini? Nah, itu kan masalahnya di situ. Saya tandai juga yang area atas ya, di zona atas ini yang menjadi pembalikannya di sini saya tandain juga. Sini harusnya terjadi penurunan di sini. Tapi kenapa dia turunnya dari sini, teman-teman? Tidak dari sini. Nah, di sini ada pengaruhnya di time frame kedua, teman-teman, di M15 ya. Coba di sini di M15. Nah, ini ya. Di zona MA510H1 itu tidak terjadi yang namanya ekstrim, teman-teman. Di yang tadi sini. Di tadi yang saya tandain ini, MA510H1 ini tidak terjadi ekstrim. Sementara kalau saya penganut time frame kedua itu wajib ekstrim ya. Oke, di sini kita balik lagi ke time frame kedua M15. Nah, di sini terjadi ekstrimnya di sini, teman-teman ya. Bisa dilihat di sini ya. Nah, terjadi ekstrimnya di sini. Berarti rulesnya masuknya di sini, teman-teman ya. Nah, setelah ini kan coba kita buang dulu ini. Buang dulu yang ini. Nah, di sini ya. Ini ekstrim. Nah, kebiasaannya kalau sudah ekstrim ini kan kita turun ke time frame ketiga baru boleh ya. Di sini di M5. Oke, di M5-nya apa yang terjadi? Nah, di sini seperti biasa ya. Seperti biasa, kalau di M5 itu boleh entry setelah break MA50 di sini. Ya. Oke, di sini kita bisa sell di sini, teman-teman ya. Sini. Kita bisa sell di sini. Lalu kemudian dia turun sini, dan saat terjadi release news pun di sini hanya sampai di top BBM5 langsung terjun ke sini ya. Itu mungkin ulasan yang berdasarkan BBMA ya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Analisa saya seperti itu untuk news yang udah terjadi ya. Ya, di sini maksudnya news itu masih tetap mengikuti jalur BBMA sini. Oke, di sini pun bisa dilihat ya. Di sini ada momentum sell. Momentum sell. Kita coba ke area MA5 10 high di sini. Nah, di sini kan sudah terpantul di MA50 dan MA510 di sini, teman-teman. Coba kalau kita turun ke M15. Nah, di sini di M15-nya dia terpantul di mid BB dan MA50. Ini momen ini udah pernah saya bahas beberapa kali ya di beberapa video ke belakang. Ketika time frame pertama terpantul di MA50 dan time frame kedua terpantul di MA50, itu momennya sangat jarang dan akurasinya sangat tinggi. Nah, ini di sini dapat lagi momen seperti itu. Nah, lalu kalau kita menggunakan dengan teknik lain, misalkan seperti
menggunakan trend line ya. Di sini menggunakan bantuan trend line teman-teman. Saya coba juga analisa dengan trend line di sini. Oke. Di sini ada confluence teman-teman ya. Sini. Iya, sini. Oke. Saya tandain dulu. Di sini. Lalu di sini. Dan ini adalah retest yang ketiga di sini teman-teman ya. Jadi trend line ini boleh ditarik ketika ada dua yang seperti ini ya. Baru kita boleh tarik trend line. Jadi sebelum ada yang ini, kita nggak bisa teman-teman kalau cuma narik ini satu, patokannya kemana. Nah setelah ada dua ini, baru kita boleh tarik trend line di sini. Ya, kita tarik trend line di sini sampai ke sini. Oke, di sini ya. Lalu dia retest lagi di ini yang ketiga kali. Nah, di sini boleh teman-teman lihat juga di atas di sini. Di sini pun sama membentuk confluence juga ya. Ini saya tandain dulu. Oke, ini yang pertama. Ini sentuhan yang kedua dan ini di sini sentuhan yang ketiga. Nah, oke di sini ya. Saya coba sedikit menjelaskan ya. Nah, di sini 1, 2, yang ketiga dia masih retest, lalu yang keempat di sini membentuk juga sama trend line confluence di sini. Dia turun ke sini breakout. Nah, kebiasaannya kalau udah breakout dia pasti ada retest. Dia retest sampai ke sini, teman-teman ya. Nah, kenapa dia retestnya sampai ke sini? Kenapa dia retest sampai ke sini? Nah, karena di sini sudah terbentuk trend line juga, teman-teman di sini. Nah, terus alasan lainnya di sini kenapa juga dia bisa persis di sini. Nah, mungkin untuk teman-teman yang menggunakan chart pattern, mungkin ini apa ya namanya? Segitiga bermuda atau apa, saya nggak tahu. Nah, ini kan ada segitiga nih di sini nih. Saya nggak begitu memahami chart pattern kayak begini. Nah, ini di sini. Cuman yang saya tahu ketika ada berbentuk segitiga kayak begini, dia akan breakout, terus retest, dia akan meneruskan perjalanan sini. Nah, di sini boleh teman-teman lihat ya. Kenapa kok terjadinya di sini nih? Tepat di area segitiga bermuda ini. Nah, kalau teman-teman lihat ke samping sini, ini di sini, ntar saya bahas dari yang awal dulu. Nah, biasanya di titik yang kedua trend line ini itu adanya engulfing, teman-teman ya. Di sini ada bullish engulfing nih, ya. Di yang kedua biasanya ada engulfing, ini bullish engulfing, itu lebih bagus. Nah, kemudian di sini, kok di sini nggak ada engulfing? Ada, teman-teman. Ini hidden engulfing ya. Satu candle di break oleh dua candle. Nah, otomatis dalam hidden engulfing ini pasti ada namanya base, teman-teman. Base tempat nanti dia retest. Contohnya ini misalkan di sini ya. Nah, saya coba tandain sini. Oke, di sini. Bentar, kurang ke atas sini ya. Oke ya. Nih. Di sini bisa tepat di sini, kenapa teman-teman? Dia bisa retestnya di sini karena di samping sini ini ada hidden base di sini, ada drop base drop ya, atau supply zone di sini. Nah, ini bisa kelihatannya di time frame kecil, teman-teman. Coba kita lihat di time frame kedua di M15, apakah ada base di situ? Nah ya, sini ada teman-teman base drop ya di sini. Nah, ini adalah base-nya di sini. Sebentar, nah ini tadi entry di sini ya. Itulah alasannya, teman-teman ya. Jadi BBMA disatukan dengan trend lain ya, hasilnya newsnya dapat di sini, teman-teman ya, seperti ini. Nah, ke sini yaitu hanya analisis setelah terjadi ya, teman-teman. Sebelumnya karena saya juga nggak ikutan news ini. Oke. Nah, mungkin itu alasannya, teman-teman, kenapa saat news dia ke bawah ya. Jadi di sini confluence juga dengan
trend line dari sini ke atas sini, lalu membentuk segitiga bermuda di sini. Nggak tahu segitiga apa ini. Apakah golden triangle atau apalah, saya nggak paham ya. Nah, di sini tadi kalau secara BBMA-nya di sini adalah area reentry dari H1 ini. Nah, bertepatan dengan ini pertemuan trendline ini, lalu di sini ada base. Makanya begitu kena base ini, harganya langsung ke sini, nggak naik lagi teman-teman. Selama ini selalu cocok newsnya itu dengan BBMA ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.